Orang tua yang tidak memikirkan masa depan anaknya, orang tua yang akalnya tidak sehat atau hatinya memang sudah mati. Misalnya ya, seorang ibu, mohon maaf ini gemes kami dengan seorang ibu yang membiarkan anaknya berjam-jam dia manteng handphonenya. Dia adalah orang yang punya kasih sayang dan tidak punya wawasan, sehingga anaknya baru umur 8 tahun sudah terakum itu matanya. Ayo, Anda sadar kalau Anda termasuk golongan ini, Anda termasuk orang tua yang sempit wawasan. Ayo, dibiarkan anaknya untuk mantengin ini, biarkan dia lepas agar menangis sesaat, setelah itu dia akan sehat matanya. Bahkan kadang-kadang ini ibu, hanya karena ibunya pengen ibadah, anaknya dikasih mainan apa yang bakal merusak matanya dengan sinarnya itu, yang membahayakannya itu. Nah, ini bentuk kecerdasannya itu tidak ada, biarpun dia punya kasih sayang. Nah, kita harus lebih luas lagi jangkauan wawasan kita sebagai orang yang beriman. Ada kehidupan di alam barzah yang panjang, di alam penantian sepanjang dunia menanti kehancurannya. Kemudian setelah itu ada kehidupan yang panjang di akhirat. Maka menjadilah Anda orang cerdas, cerdas hati, cerdas imani, bahwa anak kita bukan saja anak dunia, harus anak akhirat. Maka kalau kita bercita-cita agar anak kita sukses di dunia adalah sah dan Anda benar, karena kita juga diajarkan untuk menjadikan anak kita sukses. Dalam panjatan doa kita diajari Rabbana atina fid dunya hasanah, agar dunia kita adalah bagus. Akan tapi kita menjadi orang yang paling bodoh, sementara kita meyakini adanya keimanan, adanya surga. Kita menjadi orang paling bodoh, padahal surga kisahnya panjang selamanya. Ternyata kita tidak menghantarkan anak kita sukses di dunia menuju kesuksesan di akhirat. Wahai para orang tua, jangan sampai Anda hanya menghantarkan anak Anda sukses di dunia, Anda harus berpikir bagaimana urusan akhirat anak-anak. Jangan sampai anak nanti ternyata justru menjadikan kita juga tidak sukses di akhirat, karena kita hanya memikirkan suksesnya di dunia, sehingga dia sukses di dunia tapi dia tidak kenal Allah, sholat ditinggalkan, haram dimakan, dan seterusnya. Sehingga di saat orang tuanya dengan amal baiknya ingin menuju surga, di stop oleh sang anak. Karena apa? Sang anak merasa bahwasanya dia tidak pernah diurus oleh bapaknya, menuntut. Dan betul al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ternyata di dunia ini yang tampak sebagai orang yang berkasih sayang, bapak, anak, saudara dengan saudara, ternyata di akhirat nanti saling tuntut menuntut. Anak yang tidak dididik oleh orang tuanya menuntut, ya Allah turunkan, jangan boleh orang tuaku masuk surga. Padahal orang tuanya siang malam kerja keras cari uang untuk anaknya. Ternyata anaknya dididik sukses di dunia, tapi ternyata menjadikan sebab orang tuanya sengsara di neraka, karena dia hanya sukses di dunia. Anda boleh menjadikan anak Anda seorang dokter, seorang insinyur yang hebat, seorang jenderal, tapi semuanya adalah seorang jenderal yang ahli sujud. Barangkali seorang jenderal atau seorang insinyur, seorang dokter, di saat dia menjalankan tugasnya, dia tidak pernah lepas lisannya dari menyebut nama Allah, basah wajahnya basah dengan air wudhu. Apakah ada orang yang tadi seperti kami sampaikan, yang punya cita-cita begini, nasihatnya, nak, kamu harus belajar yang benar ya, kamu harus belajar yang benar sampai sukses ya nak, kaya, supaya kamu tidak butuh sudah tidak merepoti orang, kamu harus kaya, mandiri, kaya raya, sukses di dunia, biarpun setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Nggak ada orang ngomong begitu, tidak ada orang tua yang berkata begitu. Tapi kenyataannya, biarpun lesannya tidak ngomong begitu, perilaku orang tua itu ini perilakunya, ngomong sih enggak, tapi perilakunya, karena kerinduan kepada agama tertutup. Itulah contoh saja. Kalau urusan ilmu dunia akan dibiayai dengan biaya puluhan bahkan mungkin ratusan juta. Tapi kalau urusan ilmu agama, ngaji di kampung itu dia dapat dimintai bantuan 15.000, 12.000, katanya kemahalan. Ini orang tua model apa kira-kira? Padahal belajar agama untuk akhirat. Anda sendiri mungkin merasakan ternyata kita ini lemah untuk mengantarkan ke surga anak kita, untuk mengajari anak kita agar sholat subuh berjamaah atau merasakan tahajud, biarpun setelah itu tidur. Itu berat sekali, melihat wajahnya kasihan.
kasihan. Tapi ternyata dibangunkan jam 2:30, seorang tua membangunkan dengan teganya hanya karena diajak rekreasi. Jujur, mau rekreasi, kenapa kok jadi berubah? Memang kalau rekreasi tidak capek. Sebetulnya apa? Kita kurang kita asah kerinduan surga untuk anak kita.